Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seperti biasa buku tematik 3G, yaitu perkembangan teknologi pada subtematika pembelajaran 2 dan 3. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita melaksanakan kegiatan berdoa dulu ya. Untuk itu, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga apa yang sudah kita laksanakan dengan berdoa bersama-sama, semoga hari ini kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Untuk itu, mari kita simak video. Masih belajar tentang kalimat utama, yaitu setelah kita menentukan kalimat utamanya, baru kita bisa menentukan atau membuat sebuah percakapan atau dialog. Kita lihat di teks halaman 70, perkembangan alat komunikasi suara. Paragraf yang pertama itu adalah kalimat utamanya. Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Itu adalah merupakan kalimat utamanya. Kemudian untuk yang paragraf kedua, pada tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Itu juga merupakan kalimat utama di paragraf kedua. Kemudian untuk paragraf ketiga, manusia kemudian mengembangkan telepon genggam. Itu merupakan juga kalimat utamanya. Jadi setelah kita menentukan kalimat utamanya, baru kita bisa membuat sebuah percakapan atau dialog. Anak-anak teacher, coba perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, gambar ini gambar apa ya kira-kira? Nah, gambar ini adalah gambar kerja kelompok atau diskusi kelompok yang dilakukan di dalam kelas. Nah, dalam pekerjaan kelompok ada misalnya ada Nina, ada Adi, ada Tony, ada Dina, ada Ayu dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa orang dalam kelompok tersebut terdapat sifat-sifat yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut kita harus bisa saling menerima, saling memahami, saling menghargai, tidak mencela sikap antara satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya ada yang pemberani, ada yang penyabar, ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang dalam kelompok itu tidak mau mengerjakan, hanya bermain saja. Nah, dari yang kelima jenis sifat ini, kita harus berusaha bagaimana dari kelima sifat ini bisa tetap bersatu, tetap tugasnya juga selesai. Nah, biasanya sifat seseorang dalam suatu kelompok itu dilihat dari kesehariannya sehari-hari. Sifatnya sehari-hari. Apakah dalam kesehariannya dia suka marah, atau dalam keseharian suka sabar, mudah bergaul, ataupun yang lainnya. Nah, di sini anak-anak kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya perbedaan sifat tersebut haruslah kita terima dan kita tidak boleh mencelanya. Kita harus saling
mendukung, saling menyayangi, dan saling menghargai agar pertemanannya juga akan tetap utuh. Nah, anak-anak memahami dan menghargai sikap seseorang itu dapat menjaga persatuan. Nah, menjaga persatuan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita masih menentukan kalimat utama untuk membuat ringkasan sebuah teks. Yang pertama itu kita harus menentukan kalimat utamanya. Yang pertama, di paragraf pertama halaman 73, komunikasi jarak jauh. Paragraf pertamanya adalah sejak dahulu manusia saling berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan isyarat dan mengirimkan kurir. Itu paragraf yang ke-1. Paragraf yang kedua, setelah listrik ditemukan, pesan dikirim melalui telegraf. Itu paragraf yang kedua. Dan paragraf yang ketiga, kemudian ditemukan telepon. Selanjutnya ditemukan telepon. Itu paragraf yang ketiga. Yang keempatnya adalah jika kita dapat mengirimkan gambar dan teks menggunakan mesin pemilih. Kemudian paragraf yang selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet. Jadi untuk membuat sebuah ringkasan cerita, kita terlebih dahulu menentukan kalimat utamanya. Demikian tadi video pembelajaran yang sudah disampaikan oleh teacher-teachernya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh teacher-teachernya. Untuk itu, kami teacher kelas 3 mengucapkan selamat mengerjakan.